Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lihat ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sadri sahri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang merahmati kita dengan nikmat iman, Islam dan sehat walafiat sehingga kita masih dipertemukan pada bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan. Tak lupa salam dan salawat kita sampaikan pada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang istiqomah di jalan Islam dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya ingin bercerita tentang seorang pemuda ya, bernama Insinyur Solah Atiyah. Ya, di sebuah kota kecil di Mesir, kota Tafahna al-Ashraq, kota kecil, sebuah kota kecil di Mesir. Ya. Kematian beliau ya itu dihadiri oleh 500 juta orang, ya. Sebanyak 500.000 orang menyolati ketika beliau wafat dan mengantar ke pemakamannya. Kenapa orang sebegitu banyaknya mengantar tokoh ini? Tentu tokoh ini bukan orang biasa, tapi orang yang luar biasa karena ketika kematiannya diantar oleh 500 juta orang yang menyolatkan. Ya. Jadi ketika Insinyur Solah ini lulus dari Fakultas Pertanian dari Universitas Kairo, Mesir, ya, beliau bukan orang kaya, beliau orang miskin, ya. Bergabung dengan 9 teman-temannya, ya, jadi bersembilan dan dengan 8 teman-temannya untuk mendirikan sebuah usaha, ya, sebuah usaha peternakan. 9 orang ini bukan orang kaya, semua orang miskin, patungan. Mulai untuk menghimpun dana, beliau mengumpulkan uang, ya, mulai dari menjual perhiasan istrinya, macam-macam lah, sampai ada yang pinjem uang, sampai akhirnya modal tercukupi untuk membuat peternakan. Ketika rapat musyawarah, disepakati, dicari untuk mitra ke-10, ya. Rapat panjang lebar, ya, sampai akhirnya Insinyur Solah Atiyah mengusulkan mitra ke-10 adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan perjanjian, ya, ya, 10% dari seluruh modal itu dijadikan sebagai saham wakaf produktif. Saham wakaf produktif. Dengan perjanjian Allah yang akan menjaga usaha ini dari wabah dan penyakit. Dan ini diajukan, ya, ke notaris. Ada tulisannya, ada dokumen, ya, ada perjanjian ditulis di sana. Dalam waktu singkat, ya, usaha peternakan ini, unggas ini, itu menghasilkan uang yang banyak, terus bertambah, ya, banyak bertambah. Sampai akhirnya disepakati oleh Insinyur Solah Atiyah, ya, untuk menambah persentase saham wakaf produktif ini. Dari tadinya cuma 10%, ya, berubah menjadi 20%. Terus bertambah, ya. Sampai akhirnya Insinyur Solah Atiyah bisa mengajukan untuk membuat sebuah universitas di kota Tafahna. Tetapi ditolak oleh pemerintah Mesir karena untuk menuju kota Tafahna ini infrastrukturnya jelek, kalau bisa dibilang belum ada, ya. Jalur kereta api belum ada, jalanan belum bagus, ya.
oleh Insinyur Solah Atia, akhirnya dibuatlah rel kereta api, buatlah jalan menuju kota Tafahna ini. Jalan-jalan di kota Tafahna dibuat bagus. Menggunakan apa? Menggunakan uang hasil dari dividen saham wakaf produktif. Sehingga akhirnya bukan cuma sekolahan yang bisa dibuat. Dari TK, SD, SMP, SMA sampai universitas. Asrama mahasiswa dibuat. Bahkan ya, jika para pemuda-pemudi mau menikah, ya, itu dikasih uang untuk dinikahkan dan diberi dana. Sampai akhirnya ya disepakati lagi oleh mereka bersembilan meningkatkan ya persentase saham wakaf produktifnya ini dari 20% naik 30%, 40%, 50%, dan terakhir akhirnya mencapai 100%. Sehingga Insinyur Solah Atia hanya menjadi karyawan, bukan sebagai pemilik lagi. Semua kepemilikan perusahaan ini menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah ketika kita bekerja, berusaha, beraktivitas, ya, maka libatkanlah Allah dalam segala hal. Libatkan Allah dalam segala usaha kita. Libatkan Allah dalam segala aktivitas kita. Kenapa? Karena ketika Allah hadir di dalam kegiatan kita, maka di situ ada keberkahan, di situ ada pertolongan dari Allah. Seperti tadi ya, Insinyur Solah Atia membuat perjanjian dari mulai 10%, syaratnya Allah yang akan menjaga. Allah yang akan menjaga dari wabah dan penyakit. Ketika usaha itu, aktivitas itu ada kesertaan Allah di sana, maka usaha itu tidak akan mungkin dibangkrutkan. Kita bisa lihat ya, kalau kita umroh atau haji ya ke Mekah sana, kita akan bisa bertemu dengan hotel Utsman bin Affan. Ya. Itu dimulai dari sebuah wakaf sumur yang dilakukan oleh Utsman. Ya, waktu itu di zaman itu ya ada sumur Yahudi. Ada sumur Yahudi yang setiap muslim mau ambil airnya itu harus membayar. Harus membayar. Akhirnya oleh Rasulullah diminta siapa yang mau membeli sumur itu dan untuk diwakafkan. Akhirnya dibeli oleh oleh Utsman bin Affan. Dan sumur itu diwakafkan untuk kaum muslimin. Alhamdulillah ya. Hasil dari sumur itu dan kebun kurmanya sampai sekarang bertumbuh, berkembang. Ada menjadi hotel, ada macam-macam. Jadi sustainable perusahaannya milik Utsman bin Affan ini mencapai 14 abad lebih. Ya. Sangat-sangat spektakuler. Belum ada perusahaan milik seorang yang sustainable-nya seperti perusahaan miliknya Utsman bin Affan. Berusia sampai 14.400 tahun. Sampai 1.400 tahun. Jadi penting bagi kita untuk melibatkan Allah. Dengan melibatkan Allah dalam bentuk saham wakaf produktif, ya, kita akan mendapatkan keberkahan. Dan nanti ya saham dividen dari saham wakaf produktif itu bisa digunakan, ya, dimanfaatkan oleh kita untuk kemaslahatan umat. Seperti yang dilakukan Insinyur Solah Atia. Dia membuat sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai universitas dan semuanya gratis, tidak bayar. Membuat jalan ya juga gratis, membuat rel kereta api juga gratis. Jadi banyak keberkahan di sana. Ketika ada keberkahan di sana, maka hukum matematika logikanya itu tidak lagi bisa logika matematika, tapi logika non matematika. Kenapa? Karena ada peran Allah di sana untuk mengembangkan usaha tersebut.
Semoga kita bisa mencontoh Insinyur Soleh Atiyah dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح.